Ini channel 1, ini channel 2, dan ini adalah PCB Effect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki atau ngelanjutin memperbaiki sebuah amplifier yang rewel banget dibetulin, amplifier merek BMB, tipenya adalah DA1600 SE. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya untuk bisa sampai ke sini supaya paham. Tapi kalau misal pengen langsung aja nggak apa-apa sih, karena intinya kerusakannya itu memang membingungkan. Tapi di akhir videonya kita bisa tahu ada kerusakan yang sebetulnya sederhana banget yang bakal kita bisa ketahui kalau misalnya kita teliti. Kalau gitu sekarang kita langsung lanjut aja ke videonya supaya kita semua bisa dapat ilmunya. Simak sampai habis, jangan di skip-skip supaya paham. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Channel 1 itu dihubungkan dengan kabel yang paling pinggir ini ke sini, dan masuknya di PCB Effect itu di nomor 2. Yang untuk channel 2 itu dihubungkan sama yang paling pinggir sini, masuknya ke PCB Effect di nomor 1. Kalau kita balik, jadi yang ini adalah channel 2, yang ini adalah channel 1. Masuknya ke IC, ini dia, IC JRC 4558. Habis itu dikeluarkan dari IC ke resistor, masuk ke dua buah elko masing-masing ya, channel 1 dan channel 2. Jadi saya mau coba ganti elko-nya. Ini dia elko-nya, ukurannya adalah 50 volt 1 mikrofarad. Nggak kelihatan rusak sih, tapi kok kenapa ada masalah di suaranya waktu dicolokin mic gitu. Saya mau coba ganti elko ini. Aturan dicek pakai ESR meter gitu, tapi karena ESR meternya rusak, akhirnya ya coba langsung diganti aja deh. Waktu pas sudah saya sedot pakai atraktor, kecurigaan saya agak terbukti. Jadi rupanya jalurnya tuh rusak di bagian bawah, dua-duanya lagi. Elko-nya sih kayaknya nggak apa-apa gitu, tapi jalurnya kayaknya rusak. Tuh, lihat. Rusak kan? Kakinya, tembaganya ngelupas. Ini dia. Udah saya betulin. Nggak saya ganti elko-nya, saya betulin aja solderannya. Hidupin. Cek. Oke, itu di mic 2. Saya pindahin ke mic 1. Cek. Seimbang suaranya, sama-sama keras ya. Ini ya, kita tes ya. Tes. Saya cabut, saya pindahin ke mic 1. Cek. Wah. Suaranya udah seimbang kan, dan efeknya pun keluar nih. Delaynya saya tambahin ya. Cek. Tes 1, 2. Sembuh. Setelah sama-sama kita lihat, suara dari channel 1 dan channel 2 sekarang udah seimbang. Tapi ada lagi masalah. Jadi kira-kira urutan permasalahannya tuh sebetulnya seperti ini. Yang pertama adalah suara dari channel 1 dan channel 2 itu nggak seimbang. Suara channel 1 kenceng banget, sedangkan suara channel 2 rendah banget. Sekarang udah sembuh, dua-duanya seimbang. Setelah suaranya seimbang, ada lagi problem yang lain. Padahal ampli ini harusnya udah dikembaliin ke yang punya. Jadi kita harus tunda dulu kegembiraan yang ditunggu-tunggu dari kemarin, guys. Tapi ya saya nggak mau gegabah untuk langsung pengen balikin ke yang punya, karena harus saya tes dulu 1 kali 24 jam. Nah, setelah saya tunggu 1 kali 24 jam, saya coba tes lagi, saya colokin mic-nya, dan bener, efeknya nggak keluar lagi, guys, gitu. Jadi ya akhirnya aku coba untuk bongkar lagi dan ambil bagian yang paling penting di sini, yang paling penting di sini adalah PCB dari efek gitu. Setelah saya coba untuk solderin ulang PCB efeknya, ternyata memang banyak banget solderan tuh yang kelihatan dari fisik bagus,
waktu kita solder ulang, baru ketahuan dia tuh ternyata nggak nyambung kayak gitu. Ternyata memang banyak banget solderan yang rusak di sini gitu loh. Kalau kita lihat dari bagian atas seperti ini, dari bagian atas solderannya maksudnya, itu bagus gitu. Tapi begitu kita solder ulang, dia langsung bunyi cetak gitu, pecah dan muncul warna seperti tembaga kayak gini. Dan habis itu solderannya udah lepas timahnya dari kaki komponen. Ternyata kasus-kasus seperti itu memang umum ada di barang-barang elektronik yang lama, yang udah umurnya di atas 10 tahun guys. Jadi prosesnya sih seperti biasa, yaitu solderin aja, solderin ulang gitu. Nah kayak gitulah ceritanya. Jadi sampai sekarang akhirnya amplinya udah selesai, udah sembuh, dan insya Allah bakal saya balikin lagi ke yang punya dalam waktu 3 hari ke depan. Semoga aja aman, nggak kambuh lagi. Tapi kenyataannya nggak segampang itu memperbaiki amplifier ini. Meskipun udah ketahuan penyakitnya ada di solderan yang lepas, tapi begitu dibiarin beberapa hari, ternyata amplinya kumat lagi, yaitu keluar suara kayak meledak-ledak gitu di speaker yang sebelah kanan. Kalau gitu langsung kita lanjutin memperbaikinya. Terakhir ada suara berisik atau gemuruh itu di speaker yang sebelah kanan. Speakernya yang ini loh, yang sebelah kanan. Pertama-tama kita cek dulu bagian dari saklar power on off dari arus listrik 220 volt ini dengan membuka solderan yang ada di belakangnya. Karena kayaknya sih satu-satunya jalan untuk membuka tombol itu ya cuma dari bagian belakang, karena dia nggak ada skrupnya. Tapi sebelum itu saya mau coba ngecek dulu PCB dari master volume ini, karena saya curiga di bagian sini ada yang rusak solderannya. Meskipun dari bagian sini kalau misalnya kita lihat solderannya bagus, tapi kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak solder ulang. Kadang-kadang waktu kita solder ulang lah, baru ketahuan ternyata timahnya tuh nggak nempel sama tembaganya. Nah kalau udah kayak gitu ya berarti rusak. Itu yang kadang-kadang menimbulkan suara gemerodok. Sekarang udah saya solderin semua komponen-komponen di PCB master volume ini. Ada beberapa kaki yang memang saya temukan nggak nyambung, dan juga saya udah bisa ngelepas bagian power on off dari amplifier ini. Ada satu komponen di sini, sebuah kapasitor tegangan tinggi dan 3 buah lampu LED 2 warna. Dan ternyata di bagian PCB ini saya nggak menemukan kerusakan yang berarti, karena di sini cuman ngelupas aja sedikit tembaganya yang harusnya ditempelin ke kaki dari saklar power on off. Tapi ini nggak apa-apa karena kita bisa ngejumper dengan kawat-kawat yang lain untuk memperbaiki jalur yang rusak ini, yang udah ngangkat ini tembaganya. Karena saya nggak ngelihat kerusakan yang berarti yang ada pengaruhnya sama suara, akhirnya saya coba curiga sama PCB untuk penguat akhirnya. Sebelum membongkar PCB penguat akhir, saya coba perbaiki dulu solderan yang ada di master volume, dan di tombol power on off itu dia saya jumper pakai kawat kabel NYA 1,5 dan udah kuat banget. Dan setelah dites gimana hasilnya, ternyata suaranya nggak keluar sebelah. Jadi yang kanan ini bener-bener nggak ada suaranya. Kalau yang sebelumnya tuh cuma gemerodok, tapi sekarang nggak ada suaranya sama sekali. Jadi seolah-olah suara gemerodok itu muncul sebagai pembuka sebelum speakernya benar-benar mati. Kalau gitu fix lah, kita bongkar aja bagian PCB di penguat akhir ini yang ada pendinginnya besar bertuliskan BMB ini. Coba kita lihat bagian mana di sini yang kira-kira rusak. Ternyata banyak banget kita bisa ngelihat di sini bagian yang rusak, meskipun kamera saya nggak bisa menangkap detail dari kerusakan-kerusakan yang ada, karena hanya bisa dilihat menggunakan mata telanjang aja. Di sini lembab dan ada kaki-kaki komponen yang kelihatan lepas, dan jalur PCB itu udah banyak banget yang udah hampir-hampir putus. Udah saya cek satu persatu, ternyata solderan yang lepas memang ada, cuman udah saya perbaiki, tapi jalur yang putus itu ternyata memang nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misal kita perhatikan, ini adalah right dan ini adalah left.
Dari sini kita bisa memperkecil ruang lingkup untuk menyelesaikan persoalan amplifier ini karena hanya speaker kanan aja yang nggak bunyi. Jadi yang kita perbaiki fokusnya adalah di bagian right. Kalau misalnya saya sih nggak mau kerja 2 kali, jadi seluruh bagian yang ada di sini tuh saya solderin ulang semuanya. Udah saya colokin semua kabel-kabelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin ya. Belum dicolokin nih. Kabel-kabel soketnya udah dicolokin, kabel listriknya belum dicolokin. Gimana mau hidup? Nggak ada suara gemerotok lagi. Soalnya sebelumnya kalau dihidupin volumenya minimal pun di speaker yang right, yang kanan itu suaranya gemerotok. Sekarang udah enggak. Nggak tahu kenapa enggak. Saya coba tes pakai musik dulu. Singkat cerita, ternyata setelah saya tes yang right memang nggak keluar suaranya, masih nggak keluar suaranya. Yang keluar masih tetap yang kiri doang, yang left. Dan kita akan bongkar lagi, entah di bagian sini, entah di sini. Kayak sini sih sudah ya tadi ya. Kayak gitu ceritanya. Karena suara yang kanan itu nggak ada dan masuknya suara itu di PCB ini, akhirnya saya lepas dan saya balik seperti ini. Saya mau solderin ulang seluruh kaki komponen yang ada di PCB tone control untuk musik yang di bawah ini. Udah saya solderin dan banyak banget yang solderannya rusak. Seperti ini nih, tuh. Kelihatan kan? Tuh. Udah nggak nempel lagi dia rupanya. Ada bekas. Ini loh, di samping ini ada coklat-coklat. Coklat-coklat ini adalah tembaga gitu. Kenapa kok solderannya nggak bagus? Solderan saya kok tumben nggak bagus? Nggak tahu, saya beli timah kok fluxnya ini kayak stok lama nih kayaknya. Timahnya jelek gitu, jadi nggak mengkilap. Kalau kita pengen bagus lagi, kita bisa kasih flux. Flux yang seperti ini, kita cocol-cocolin aja di atasnya, terus kita solder ulang. Nanti dia bakal jadi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya uji coba. Nggak ada suaranya. Lupa. Tetap yang sebelah kiri yang bunyi, yang kanan masih belum bunyi. Sebentar kita break dulu karena udah banyak banget hal-hal yang membingungkan di sini. Intinya adalah dari ribuan solderan itu harus kita cek satu persatu. Kelihatannya memang bagus, tapi begitu disolderin ulang kelihatan ternyata dia rusak. Setelah disolderin, nggak begitu juga langsung sembuh seperti sedia kala, tapi ada kendala-kendala yang lain. Untuk itu kita tetap kasih semangat buat diri kita sendiri dan kita lanjutkan memperbaikinya. IC JRC 4558 di sini, di master mixer ini panas banget kalau dipegang. Panas. Aturan nggak boleh sepanas itu. Sedangkan yang lain tuh nggak panas sama sekali. Ada indikasi
IC JRC 4558 di master mixer rusak. Panas. Pantesan panas orang waktu tadi nyolderin ulang tuh nggak sengaja kakinya nyambung tuh antara kaki nomor 7 dan nomor 8. Kesalahan teknis. Udah saya benerin solderannya, yuk kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh loh. Nah, karena nyervisnya kelamaan dan kecapean, akhirnya sampai nggak nyadar solderan di kaki IC yang harusnya nggak nyambung antara nomor 7 sama nomor 8, nyambung dia gitu. Aturan ampli ini udah sembuh, tapi karena kecapean dan salah solder, akhirnya kayaknya rusak. Padahal aturan udah sembuh, setelah kita lepas solderannya, ternyata sembuh total. Dua-duanya bunyi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku pamit. Sembuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya memperbaiki sebuah kipas angin merek Cosmos dengan tipe 16 WFC yang katanya mati. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Switchnya ini switch tarik. Kayaknya ada masalah sama switch, soalnya waktu saya tarik switchnya nggak mau berubah. Sekarang posisinya ada di speed nomor 2. Sekarang langsung aja kita tes. Harusnya kalau di nomor 2 bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Nggak hidup. Saya nggak dengar ada suara berdengung. Langsung aja sekarang kita bongkar. Tapi ini keras banget. Kalau gitu kita harus bongkar pakai obeng seperti ini. Kita longgarin. Habis itu kita buka. Seperti ini. Kita tes baling-balingnya. Baling-balingnya seret. Busingnya minta diganti dengan yang baru. Sekarang kan di posisi nomor 2. Sekarang kita tes pakai avometer digital. Thermal fuse-nya putus apa enggak. Kalau misalnya nggak putus, nanti bakal keluar angka seperti ini. Sekarang kan di nomor 2 speednya. Kita tes di stekernya seperti ini. Tuh, di avometer nggak keluar angka sama sekali. Artinya thermal fuse-nya putus. Ini harus dibongkar dan kita ganti busingnya dengan busing yang baru. Tuh, seret banget motornya. Kotor banget, banyak debunya, busingnya seret. Kita harus bersihkan, terus
kita bongkar. Kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Kita buka skrup untuk muterin kiri kanan. Kita buka skrup yang ini untuk as yang ke kaki sampai kita bisa mencabutnya seperti ini. Kita buka skrup kapasitor. Kita buka skrup gearbox. Kita tarik gearboxnya, kita simpan dulu. Kita lepas pengancing baling-balingnya. Kita buka 4 buah skrup spoolnya. Sekarang kita bongkar spoolnya. Tarik seperti ini. Ya. Kita lepas, ini seret banget. Ringnya jangan sampai hilang. Ini yang bakal kita ganti, bushingnya. Depan dan belakang. Ini kita lepas juga yang bagian belakang. Bagian ini kita congkel sedikit supaya dia bisa terbuka. Ini dia. Ini dia bushing baru untuk menggantikan yang bagian depan. Yang ini udah calar nih, yang sebelah kanan ini yang lama. Langsung kita taruh seperti ini. Terus kita tutup. Seperti ini, terus kita kunci. Begitu juga untuk yang belakang, meskipun yang belakang kelihatan masih bagus, cuman kan daripada nggak diganti, mending diganti aja sekalian. Karena kalau dibongkar 2 kali, biasanya penguncinya ini rusak, jadi cukup sekali dibuka aja, nggak boleh sering-sering dibongkar. Kita taruh seperti ini, terus kita kunci, seperti yang tadi. Asnya harus kita bersihin pakai cairan pembersih atau pakai thinner atau pakai alkohol. Saya milih untuk pakai cairan pembersih. Seperti ini, gosok-gosok sama tisu sampai benar-benar bersih. Terus kita pasang lagi nanti. Kalau kira-kira udah bersih, boleh kita tes.
kita colokin. Tuh, lancar kan? Nggak seret kayak yang sebelumnya. Tuh, lancar. Mantap. Sekarang kita pasang spool bagian belakang. Untuk kipas angin yang ini, thermal fuse-nya kelihatan dari luar, guys. Ini dia. Tuh, nonjol sedikit. Nih. Tuh. Ini nih. Dan dia disolder ke kaki ini. Ada tulisannya nih. Fuse. Kita tes dulu fuse-nya. Ini pasti putus. Kita bisa jumper langsung atau bisa kita ganti. Fuse-nya ada di kaki yang ini nih. Kita tes. Tuh. Fuse-nya nyambung ya? Kok nyambung fuse-nya? Wah, curiga saya. Tapi kok stekernya kalau dites gak hidup ya? Gak hidup. Tapi fuse-nya nyambung. Wah, begitu kita harus bongkar saklarnya. Ada 6 buah skrup. Kita lepas. Kita lihat ada masalah apa di sini. Switch-nya rusak. Switch-nya kita lepas dulu, ada 2 buah skrup. Yang masuk ke spool tuh kabel warna coklat. Kabel warna bukan. Yang masuk ke spool itu kabel warna merah, kuning, dan abu-abu. Yang coklat ini dari steker langsung dari arus listrik 220 volt. Jadi yang warna coklat ini salah satu dari warna merah, kuning, dan abu-abu ini pasti akan nyambung ke kabel warna coklat. Jadi kalau misalnya kita mau menggambarkan nyambungnya speed nomor 1, 2, dan 3, ini kita bisa coba untuk milih salah satu dari kabel warna merah, kuning, dan abu-abu ini. Teman-teman ngerti lah ya. Jadi ini saya coba untuk sambungin warna coklat ke abu-abu. Terus warna coklat ke abu-abu. Terus kita cek di stekernya. Ampermeternya bakal munculin angka selain 1 apa enggak. Tuh, ternyata dia muncul. Sekarang kita sambungin warna coklat ke kabel warna kuning. Tuh, muncul juga warna coklat ke kabel warna merah. Tuh, ternyata thermal fuse-nya nggak putus, guys. Ternyata saklarnya rusak. Jadi saklar ini harus diganti dengan yang baru. Kita lanjutkan dulu untuk memasang spoolnya. Kita rakit kembali. Kita udah tahu bahwa thermal fuse-nya nggak putus, jadi nggak perlu kita jumper. Kita pasang, pastikan dia muternya lancar. Kalau muternya nggak lancar, artinya masang bushingnya miring. Sekarang udah lancar. Sekarang kita tes yang depan. Kita juga bisa ngelepasnya seperti ini untuk memastikan bushing bagian depannya nggak miring masangnya.
pasang seperti ini. Harusnya dia nggak miring. Kalau misalnya kita mau manual, kita juga bisa pasang seperti ini, terus kita keker. Ini pakai feeling, bener-bener feeling, pokoknya dia nggak boleh miring sama sekali. Pastikan dia muternya lancar seperti ini. Terus kita pasang cover bagian belakangnya. Setelah ganti busing, tuh, muternya lancar banget. Ini baru masang busingnya lurus. Terus busingnya baru lancar, nggak bakal seret lagi. Kalau misalnya kita pengen tahu pengkabelannya, kita bisa ngelihat ini. Ada wire diagram. Tuh, perhatikan aja. Single fasa asynchronous motor. Kita rakit lagi ke posisinya, terus kita ganti saklarnya. Kita pasang saklarnya, ini dia yang baru. Habis itu kita solder seperti ini susunannya. Coklat sendirian, terus merah, kuning, abu-abu. Langsung aja kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Berputar kan? Kita pindahin. Satu. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Sembuh. Tiba saatnya final check. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, hidup. Sekarang belok ke kanan. Kita lihat. Belok ke kiri. Ini nomor 1. Kita pindahin ke nomor 2. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Matikan. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Begitulah cara memperbaiki kipas angin merek Cosmos Wall Fan 16 in. Semoga bermanfaat. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah kulkas yang mati total. Langsung aja saya colokin dan hidupin saklarnya, stop kontak itu. Dan bener, kulkasnya tuh mati total guys. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita matikan dulu. Terus ternyata kulkas ini menggunakan Stavol. Kalau gitu langsung kita ke langkah selanjutnya, memperhatikan tegangan yang keluar pada Stavol. Ternyata nggak ada tegangan sama sekali yang masuk ke Stavol. Artinya Stavolnya rusak. Berarti nggak cuma memperbaiki kulkas, karena saya juga harus memperbaiki Stavolnya dulu. Kalau gitu langsung kita cabut dari Stavolnya, kabel steker yang nancep ke Stavol ini. Untuk kita bisa cek kulkasnya secara langsung, kita colokin langsung ke tembok tanpa menggunakan Stavol. Ini karena tangan satu akhirnya ya repot banget ngelepasnya. Pertama kita tes untuk melihat
apakah fuse-nya dalam keadaan baik-baik aja? Ternyata begitu saya cek, fuse-nya dalam keadaan baik-baik aja guys, nggak kelihatan putus. Meskipun saya belum mengeceknya menggunakan avometer. Langsung ya, coba kita bersihin bagian bawah dari kulkas. Itu biasanya ada sampah-sampah, biasanya sih tikus ya yang masukin sampah-sampah itu ke dalam sini. Selanjutnya coba kita pindahin kabel steker ini ke stop kontak pada stop volt yang satu lagi ke sini. Kira-kira ada perubahan apa enggak? Karena nggak nyampe, jadi harus saya taruh di atas supaya bisa nyampe. Terus saya colokin ke arus listrik 220 volt untuk ngelihat kira-kira stop voltnya normal apa enggak. Ternyata juga sama aja guys. Mau dipindah atau nggak dipindah, kabel stekernya itu nggak ngaruh sama sekali karena memang stop voltnya rusak. Sebelum kita membongkar stop volt, kita harus tes dulu kulkasnya langsung seperti ini tanpa stop volt. Kita lihat hidup apa enggak kulkasnya. Ternyata saya nggak bisa ngelihat kulkasnya hidup atau nggak hidup karena ini kejepit. Saya geser tadi. Untuk itu saya pengen ngegeser kulkasnya supaya pintunya tuh bisa dibuka dengan semestinya. Seperti ini. Coba kita lihat. Hidup apa enggak dia. Kalau bagian bawah sih nggak ada lampunya. Nggak tahu, mungkin lampunya putus. Coba kita lihat di bagian atas, di freezernya itu. Ternyata hidup guys. Langsung nyala dia. Berarti memang ternyata kulkasnya nggak rusak. Karena yang rusak adalah stop voltnya. Kalau gitu selanjutnya kita akan memperbaiki stop voltnya. Bagian mana yang rusak pada stop volt ini, tonton terus video ini sampai habis. Karena setiap menit itu mengandung ilmu-ilmu yang mungkin bermanfaat buat kalian, buat kita semua. Setelah saya bongkar seperti ini bentukannya, langsung saya bisa melihat di sini ada sebuah elko yang belendung bagian atasnya. Terus kalau misalnya saya perhatikan juga, elko-nya berukuran 16 volt, 4700 mikrofarad. Dan ternyata kalau saya perhatikan dari dekat, ini bukan cuma debu, tapi ada semut-semut yang udah mati kesetrum. Tuh, semutnya banyak banget. Kemungkinan besar inilah yang menyebabkan stop voltnya rusak. Semut itu memang sering merusak elektronik kalau misalnya mereka masuk ke dalamnya. Jadi inilah mesin stop volt, cuman sekecil ini, yang manfaatnya besar banget. Dan ini harus kita coba cek komponen-komponen yang bermasalah. Habis itu langsung kita ganti. Terutama elko yang besar ini yang harus kita ganti karena udah kelihatan belendung banget. Tapi juga ada sebuah resistor yang rusak itu. Kelihatan udah gosong. Dan ukurannya nggak tahu itu berapa. Kita bisa lihat dengan membandingkannya dengan resistor lain yang ada di PCB ini. Biasanya ukurnya sih nggak jauh-jauh beda. Ini ya, kita cari elko 16 volt 4700 mikrofarad. Yang negatif itu ada di bagian luar, yang positif ada di bagian dalam kakinya. Nih, elko ini kalau kita perhatikan bagian atasnya dia udah melendung. Meskipun nggak seberapa kelihatan banget melendungnya. Kalau dari bagian bawah ini kelihatan normal-normal aja. Tapi ingat, kalau elko udah kelihatan melendung itu udah pasti rusak guys. Ini dia resistor yang terbakar, nilainya udah nggak jelas ini berapa, warnanya juga udah kabur. Jadi alangkah baiknya kalau resistor ini kita ganti. Soalnya kalau nggak kita ganti pun nggak bakal hidup juga stop voltnya biasanya. Langsung kita lakukan pengecekan komponen. Kita cek dioda.
Kalau kita ukur bolak-balik dia angkanya sama di avometer digital, artinya diodanya udah short alias nyambung. Karena dioda tuh nggak boleh nyambung tanpa hambatan sama sekali, atau kelihatan nggak memiliki karakter dioda. Ternyata dari hasil pengukuran saya ambil kesimpulan diodanya ini dalam keadaan yang baik-baik aja. Kalau misalnya kita ragu-ragu melakukan pengukuran dioda on board seperti ini, kita bisa melakukan pengukuran dengan cara melepas komponennya. Karena melepas komponen itu menghasilkan akurasi yang hampir 100%. Tapi kan kita pengennya tuh kerjanya cepet ya, nggak ribet. Nyopot komponen sana, nyopot komponen sini. Karena kaki-kaki komponen itu kalau kita lepasin solderannya, biasanya PCB-nya ikutan lepas guys. Biasanya tembaga pada PCB itu ikutan lepas, apalagi untuk PCB-PCB yang udah tua seperti ini. Ini ada banyak banget dioda, jadi diodanya tuh harus kita cek satu persatu untuk melihat ada nggak kerusakan. Kalau kita menggunakan avometer digital yang ada buzzernya, enaknya kalau misalnya dia hubung singkat diodanya atau rusak, dia bakal bunyi. Tapi selama saya melakukan pengukuran pada dioda di Stavol ini, nggak bunyi sama sekali avometer digital saya. Artinya diodanya secara keseluruhan itu dalam keadaan baik. Ada juga dioda Zener yang perlu kita cek juga. Kalau untuk kapasitor, selain elko, biasanya dia bakal kelihatan rusak kalau bodinya pecah. Tapi saya nggak ngelihat ada kapasitor yang bodinya pecah di sini. Bahkan untuk dioda Zener pun kalau kita ukur masih dalam keadaan baik-baik aja ini. Tuh, bolak-balik angkanya beda. Kalau angkanya sama artinya dia rusak. Oke, langkah selanjutnya adalah memastikan komponennya dalam keadaan baik semua. Terus kita coba untuk melihat resistor yang kira-kira warnanya tuh hampir sama dengan resistor yang terbakar tadi. Ukurannya adalah sekitar 47 ohm. 47K kayaknya. Kalau terukur 48 seperti ini di avometer biasanya ukurannya adalah 47. Sekarang waktunya kita cek transistor dengan tipe S8550 2 buah. Bagus. Delapan puluh 50.
basisnya di tengah. Tapi kok beda? Oh bukan, yang ini S8550, yang ini S8050. Beda transistor rupanya. Dua-duanya bagus. Sekarang kita cek transistor C2655. Basisnya ada di pojok sebelah kanan, kaki nomor 3. Transistor ini mencurigakan, kita buka aja. C2655. Basisnya di sebelah kanan. Basisnya positif. Tapi kalau dibalik, nyambung semua. Ini rusak. 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 Sekarang kita cek transistor A1020. Basisnya kaki nomor 3. Yang ini masih bagus. Basisnya negatif. Waktunya kita ganti dengan komponen yang baru. Ini dia komponen-komponen yang baru untuk menggantikan komponen yang rusak tadi. Saya pasang terus saya solder. Jadinya kayak gini, terus saya pasang lagi ke dalam boxnya, pasang seluruh kabelnya, terus kita coba berhasil apa enggak. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, kita lihat hasilnya gimana. Kalau berhasil nanti bakal muncul, kalau berhasil nanti garisnya bakal ke angka 220. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup dan nggak mau ke angka 220 ternyata. Saya matikan, hidupkan lagi, nggak mau. Ternyata masih ada komponen yang rusak di sana. Kita cek fuse-nya. Walah, ternyata fuse-nya putus loh. Meskipun dilihat nggak putus, tapi ternyata dia putus. Harusnya kalau nggak putus, bakal bunyi seperti ini. Tapi ini putus. Tuh, pantesan nggak hidup. Fuse ini berukuran 250 volt 5 ampere. 250 volt 5 ampere. Tuh.
Saya punya fuse 3 ampere 250 volt. Ayo kita coba. Harusnya sih bisa. Nanti kalau udah hidup baru coba kita ganti dengan yang 5 ampere. Karena kita nggak pakai beban, saya rasa sih aman aja menggunakan 3 ampere. Kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, betul kan? Sembuh. Beneran, fuse-nya putus dan beberapa komponen yang ada di dalam sana rusak. Kayak gitu deh cara memperbaiki Sako model SVC 500 atau stabilizer atau Stavol. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Ada speaker aktif merek GMC yang kerusakannya itu banyak. Salah satunya adalah volumenya besar sendiri. Yang kedua, musiknya pindah ke track yang lain. Kemudian yang ketiga, itu ada suara meledak waktu amplifier ini digunakan dengan normal. Tapi saya nggak bisa nunjukin atau memperdengarkan musik yang sekarang lagi diputar karena pasti kena teguran hak cipta nanti. Jadi intinya kayak gitu aja lah. Supaya teman-teman juga bisa pahami ya. Ini kondisi dari speaker aktifnya. Ada semacam rumah-rumah kumbang ini, semacam serangga gitu yang nutupin lubang skrup, dan biasanya sih skrup-skrupnya udah pada berkarat. Ini ya, waktu saya sentuh sedikit volumenya, dia pindah track atau dia tiba-tiba besar maksimal suaranya. Dan gimana cara memperbaiki speaker aktif seperti ini? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Aturan yang namanya potensio volume itu fungsinya ya untuk volume aja. Kalau untuk speaker ini, beda dengan speaker-speaker aktif yang lain. Kadang-kadang potensio volume itu berfungsi untuk hal yang lain. Tapi kalau speaker ini enggak, ini untuk volume aja kayaknya. Tapi waktu potensionya disentuh aja sedikit, bergeser dia ke kanan atau memperbesar volume, itu langsung maksimal. Atau dia langsung merubah track yang selanjutnya atau yang sebelumnya. Bahkan kata yang punya, speaker aktif ini kalau udah dioperasikan, kalau udah dihidupkan, gitu pantang tuh, dikecilin volumenya. Jadi langsung dicabut aja dari arus listrik 220 volt untuk mematikannya. Jadi kira-kira apanya yang rusak? Apakah potensio volumenya yang rusak? Atau ada bagian lain yang rusak? Nah, itu akan kita selidiki lebih jauh sesaat lagi. Sekarang kita perhatikan dulu dengan detail. Nih ya kerusakannya. Jadi waktu disentuh aja sedikit, tuh dia langsung berubah ke track yang lain atau volumenya langsung berubah ke maksimal. Itu langsung berisik banget di dalam ruangan. Tuh. Aturan nggak secepat itu dia berubahnya. Tuh kan. Langsung aja kita lihat dari bagian belakang. Di sini kita bisa ngelihat deskripsi yang ada. Ada colokan-colokan di sini, itu soket input RCA itu mau 50 tahun pun kayaknya awet. Meskipun dia agak-agak berkarat tapi biasanya nggak jadi masalah. Yang masalah tuh biasanya di bagian ini. Ada di bagian control panel alias tombol-tombol, volume, potensio, atau potensio volume yang ada di depan tadi. Untuk mengakses bagian ini kita bisa membuka skrup-skrup yang ada di depan tadi. Terus setelah kita buka skrupnya kita bisa melihat bagian ini. Kecurigaan terbesar kerusakannya adalah di PCB yang paling lebar ini. Ini bisa kita tarik. Nanti kita tarik sampai terlepas semua. Habis itu coba kita cek satu persatu komponennya. Kira-kira ada nggak sih
bagian yang rusak di sini. Nah, dari sini aja kita udah ngelihat bahwa potensio ini, beberapa potensio itu solderannya tuh udah jelek. Jadi perlu disolder ulang atau diganti dengan potensio yang baru. Malum kalau untuk speaker aktif yang umurnya udah tua, biasanya memang seperti itu guys. Banyak banget solderan yang rusak dan potensio-potensio yang rusak. Kadang-kadang kalau kita mengganti satu, itu nggak bakal sembuh, kecuali kita ganti semua. Ada baiknya juga sebelum mengganti semua, kita cek satu persatu dulu potensionya kira-kira masih dalam keadaan baik atau enggak. Potensio yang masih dalam keadaan baik itu ukurannya biasanya hampir presisi, enggak lebih atau enggak kurang. Tapi kalau misalnya berlebih, kebanyakan gitu, nilainya di situ kan 50K. Kalau misalnya sampai 60K itu biasanya rusak. Nah ini solderan yang rusak tuh, kelihatan kan udah bolong. Kadang-kadang ini juga yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti yang dijelasin di awal tadi. Kita lepasin dulu soket-soketnya, terus coba kita lihat ini ada elko yang kayaknya sih kering. Terus ada potensio di sini. Meskipun nggak ada hubungannya sama penyakit yang ditunjukin di awal tadi, tapi untuk potensio yang nyambung di control panel seperti ini biasanya akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi yang lain. Untuk itu, seluruh potensio di tone control seperti ini harus dicek satu persatu. Kalau misalnya di toko komponen elektronik nggak ada potensio yang sama persis, kita bisa memodifikasinya dengan potensio biasa. Dan coba kita intip bagian penguat akhirnya. Menggunakan 5 buah IC, ini IC. Dan coba kita lihat tipe dari IC-nya, itu tipe berapa. Dan sepertinya TDA 2050 ini. Yang biasa digunakan di speaker aktif yang kecil seperti ini. Amplifier kelas D. Suaranya enak kalau di dalam ruangan, tapi kalau di luar ruangan udah beda lagi urusannya. Ternyata benar TDA 2050L. Oke lah ya, kita udah tahu amplifier ini kecurigaan pada tone controlnya, kemudian bagian penguat akhirnya sepertinya dalam kondisi yang baik-baik aja. Powernya pakai SMD, komponen-komponen pasifnya pakai IC TDA 2050. Ini nggak akan kita apa-apain untuk power ampli penguat akhirnya, kita akan utak-atik di bagian potensionya dulu. Kerusakan seperti itu biasanya disebabkan oleh tombol-tombol yang udah rusak. Jadi 4 buah tombol ini harus diganti dengan yang baru. Terus 4 buah potensio ini B50K masing-masing harus diganti dengan yang baru juga. Tapi cari yang sama persis di sini nggak ada, jadi kita harus memodifikasinya dengan potensio stereo yang kakinya nggak melengkung. Ini dia. Seperti ini. Tuh. Nanti kita tambahin supaya kakinya lebih panjang. Terus elko ini 3 buah. Kalau perlu kita ganti juga. 220 mikrofarad 25 volt 1 buah dan 100 mikrofarad 16 volt 2 buah. Udah saya siapin semua penggantinya, tombolnya juga. Tombolnya yang tombol 4 kaki seperti ini. Kita ganti dan kita lihat hasilnya seperti apa. Sebelum itu saya mau ganti baterai dari avometer digital ini, karena tuh ada muncul lambang baterainya. Biasanya lambang baterai kalau muncul kayak gitu, avometernya baterainya udah mau habis.
Maka dari itu untuk mengukur resistor itu agak error. Jadi kita ganti aja lah dengan baterai yang baru. Cara menggantinya ya gampang, dilepas aja. Ini ada 3 buah skrup, 1 di bagian bawah. Enggak deng, langsung dari sini. sorry. Ini pakai baterai yang murah sih, mereknya HW. Soalnya saya pernah beli baterai yang lebih mahal harganya. Zong, masa baru dipakai 2 kali, baru beberapa jam udah habis. Baterai HW. Saya udah punya penggantinya, ini dia. Banyak nyamuk guys. Sampai bunyi klek gitu. Terus pasang deh tutupnya. Skrup yang tadi kita buka, balikin lagi. Sekarang coba kita tes avometernya, normal apa enggak. Pasang selongsongnya dulu, biar kelihatan keren. Kita arahin ke dioda, tuh kan, lambang baterainya nggak muncul lagi kan. Kita tes bunyi nggak, ternyata nggak bunyi. Memang switchnya agak sakit dia, atau probe-nya memang jelek. Sekarang coba kita ukur potensio yang baru ini kan 50K. Coba kita ukur dari ujung ke ujung. Oke. Kalau gini. Wih. Nggak bergerak sama sekali loh. Avometernya sakit mungkin. Wah, avometernya rusak guys. Masa nggak bisa dibuat ngecek potensio? Sama sekali loh. Ya udahlah. Tuh, bahkan disambungin pun nggak muncul angka loh. Wah, switchnya sakit ini. Terus muncul angka kan. Wah, gini aturan tuh. 52 maksimal. Kalau paling kecil 0,1. Paling gede 51,9. Oke, sip. Kalau yang ini sip, maksimal. Oke, sip. Yang ini sip, maksimalnya. Oke, sip. 52 agak gede sedikit. Kalau yang ini oke, minimalnya segini, maksimalnya. Wah, ini lebih gede lagi nih. Nggak apa-apa lah, memang potensio di toko memang adanya kayak gitu. Coba kita cek ini. Oke, minimalnya sekian, maksimal. Wah, maksimalnya 22. Biasanya karena udah masuk di dalam rangkaian,
kalau angkanya segitu. Kalau dilepas biasanya normal dia. Ini maksimalnya sekian, minimalnya oke, nggak meleset. Kalau yang ini minimalnya sekian, maksimalnya oke. Yang ini minimalnya oke, mantap. Maksimalnya 15. Kurang ya ukurannya. Dan ini semacam bekas di solder gitu, pernah diperbaiki kayaknya. Oke lah, kita lepas dulu potensionya. Sekarang kita cek potensionya dengan cara melepasnya dari PCB. Kita lihat minimal berapa dia. Kalau memang dia masih bagus, nggak usah kita ganti. Tuh, bagus dia, 0 lagi. Maksimalnya 50. Wah, bagus, ini nggak usah diganti. Coba baliknya ya. Ini kan stereo. Maksimalnya tuh 50, minimalnya. Mantap. Mantap ini. Kok yang ini? Maksimalnya 49,5. Oke, minimalnya berapa? Kita putar ke kiri. 0. Yang sebelahnya? 0 minimal. Maksimal 48,2. Wah, jos. Bagus. Yang ini kelihatan buruk sih keluarnya. Maksimalnya 54. Wah, ini udah kegedean. Minimalnya berapa? 0,4. Ini sih udah bergeser. Udah 54, tapi biasanya sih nggak apa-apa kalau potensio angkanya bergeser. 53. Minimalnya, minimalnya bagus. Yang satu lagi, minimalnya oke, sip, 0. Maksimalnya 58. Udah kegedean ini. Kegedean ini. Ini yang rusak nih. 59, 60 bahkan. Minimalnya 0. Jadi dua buah potensio dua buah potensio ini. Jadi dua buah potensio yang bagian atas ini mau saya ganti deh. Karena nilainya udah beda jauh. Sampai 60 dia. Nih. Tuh. Kegedean. Akhirnya semua potensionya saya ganti. Karena saya ragu-ragu soalnya avometernya agak sakit. Jadi pengukurannya khawatir nggak presisi atau nggak bener, ada bias pengukuran. Akhirnya semua potensionya saya ganti seperti ini. Disambung sama kawat dari kabelan, terus disolder di sini. Yang asli kan kayak gini. Terus juga switchnya saya ganti. Switch ini rentan banget rusak dan nggak bisa dibersihkan pakai cairan pembersih dan cairan-cairan apapun, setahu aku. Jadi langsung aja diganti empat-empatnya. Juga elko-nya diganti yang berukuran 100 mikrofarad 16 volt 2 buah dan 220 mikrofarad 25 volt 1 buah. Ada 4, 7, 11 komponen yang diganti di sini. Yang nggak diganti cuman komponen SMD yang ada di sini. Habis itu ayo kita pasang, kita lihat gimana hasilnya. Dan akhirnya kita sama-sama mendapati bahwa potensionya sekarang normal nih. Kalau diputer nggak langsung pindah track atau maksimal volumenya, tapi dia normal. Turun perlahan dan naik perlahan.
Dan setelah dicolokin flash disk, ternyata dia mau langsung ngebaca isi flash disknya. Dan singkat cerita, begitulah speaker aktif ini sembuh setelah mengganti komponen-komponen yang ada di bagian control panel, dari tombol, elko, maupun potensio stereo yang tadi kita tunjukin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.